Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1476 Utusan Ilahi. Pada saat ini, Dewa Kesendirian Surgawi tersenyum jahat saat dia mengumumkan identitas asli Zhao Feng. Zhao Feng. Tang Bai membeku. Dia menemukan nama ini agak familiar. Zhao Feng. Ini adalah nama pemegang mata Dewa ke-9 yang dikabarkan itu. Mata Dewa-Dewa Crazy Sword berbinar dengan cahaya tajam, dan dia berbalik dengan tidak percaya kepada Zhao Feng. Baik, Tang Bai dengan keras mengangguk dan menatap dengan kaget pada Zhao Feng. Master Pavilion Burung Vermilion dan Master Swift Wingate juga menatap dengan tidak percaya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa dewa-dewa misterius yang telah merusak rencana mereka lagi dan lagi adalah pemegang mata Dewa ke-9 yang dikabarkan. Jika mereka tahu bahwa ini masalahnya, mereka akan meninggalkan fragmen artefak leluhur dan menjadikan menangkap Zhao Feng sebagai prioritas pertama mereka. Mata Dewa ke-9 bisa membuat seseorang menjadi Dewa Mata Dewa. Apa yang dimaksud dengan fragmen artefak leluhur yang remeh jika dibandingkan? Lari, pikiran ini segera terlintas di benak Zhao Feng. Kelompok God Lord Tyrant Dragon pasti punya semacam skema. Selain itu, dengan identitasnya terungkap, yang lain mungkin menyerah pada fragmen artefak leluhur dan menyerangnya sebagai gantinya. Sekarang sudah terlambat, Dewa-Dewa Naga Tiran tersenyum sinis. Tiba-tiba, mata Dewa ke-9 Zhao Feng merasakan energi garis keturunan yang kuat mendekat. Tidak baik, ada ahli lain. Apakah ini jurus rahasia mereka? Zhao Feng akhirnya menyadari mengapa Dewa-Dewa Naga Tiran dan yang lainnya berpura-pura tidak tahu. Tujuan mereka hanya untuk menunda Zhao Feng sampai ahli sejati tiba. Pada saat ini, Dewa Kesendirian Surgawi, Dewa Naga Tyrant, dan wanita ras gagak emas meletus dengan garis keturunan dan kekuatan ilahi, membebaskan dari kendala di sekitar mereka. Mereka bertiga berada di belakang Zhao Feng untuk mencegahnya melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Master Pavilion Burung Vermilion melihat ke kejauhan dan gemetar. Sebagai Dewa Surga kedua, dia bisa merasakan bahwa bahaya besar sedang mendekat. Asteris, oh tidak! Wajah Master Swift Wingate menjadi gelap saat dia mulai mundur. Garis keturunan Dewa Siling Rache Tang Bai juga menggigil seolah-olah sebagai peringatan. Di dekatnya, pusaran spasial muncul. Seorang pria berjubah putih yang dikelilingi cahaya ilahi yang menyilaukan turun ke dunia. Kabum! Seluruh dunia gemetar dan mengerang di bawah tekanan yang sangat besar ini. Bahkan api dari laut surga yang terbakar ditekan sampai ke tanah. Semua makhluk hidup dalam kisaran jutaan li berada di bawah tekanan ini. Para dewa-dewa dari kultivasi yang lebih rendah itu segera jatuh ke tanah, tubuh mereka gemetar. Surga ketiga, Zhao Feng terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat Dewa Surga ketiga sebelumnya, dia yakin bahwa orang yang baru saja muncul ini pasti berada di surga ketiga, atau mungkin tingkat yang lebih tinggi. Zhao Feng menggunakan hukum luar angkasa dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Zhao Feng telah mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dewa Naga Tyrant, wanita ras gagak emas, dan Dewa Kesendirian Surgawi semua melepaskan kekuatan ilahi dan garis keturunan mereka, membentuk penghalang besar. Meskipun utusan ilahi telah muncul, melakukan upaya apapun oleh Zhao Feng untuk melarikan diri tanpa arti, ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan sesuatu, bahkan jika itu tidak ada gunanya. Scram! Pedang petir kesengsaraan asal Chaos Zhao Feng menembakkan beberapa ratus gelombang energi. Ledakan, bang, jatuh. Sebagian besar gelombang ini menghantam wanita ras gagak emas, meninggalkan banyak luka terbuka. Namun, api merah keemasan melonjak keluar dari luka ini, perlahan menyembuhkannya. Ras gagak emas peringkat 7 memiliki tubuh api yang tidak bisa dipadamkan, jadi tidak peduli seberapa besar luka yang mereka terima, mereka akan pulih dengan cepat. Dikabarkan bahwa, bahkan jika seluruh tubuh mereka dihancurkan, mereka dapat terlahir kembali dari nyala api. Jadi bagaimana jika itu adalah tubuh api yang tidak bisa dipadamkan? Zhao Feng sembarangan menyerang ke depan, dikelilingi oleh Chaos Heaven Lightning Vortex. Saat dia menyerbu ke depan, semua api gagak emas yang dia temui dipelintir dan dimakan oleh Chaos Heaven Lightning Vortex. Pada saat ini, Zhao Feng sedang menampilkan kecepatan tercepat dan kekuatan terbesarnya.
Zhao Feng menyerang wanita Golden Crow Rache, kekuatan Chaos Heaven Lightning Vortex dengan cepat menyerangnya. Bahkan kecepatan pemulihan tubuh api yang tidak bisa dipadamkan tidak bisa menyamai tingkat di mana Zhao Feng menimbulkan kerusakan. Zhao Feng juga mengeluarkan pecahan cermin kristal putih. Fragmen artefak ancestral langsung menutupi wanita Golden Crow Rache dalam energi hukum waktu. Ini semakin menurunkan kemampuan wanita Golden Crow Rache untuk melawan dan memulihkan. Eksekusi waktu, Zhao Feng menggunakan fragmen artefak ancestral dan melepaskan bila besar cahaya putih. Wanita Golden Crow Rache berteriak, api di tubuhnya melemah dan memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah dan babak belur. Dewa-dewa lainnya yang hadir semua gemetar karena terkejut. Dia benar-benar memiliki fragmen artefak leluhur. Master Swift Wind Gate dan Master Pavilion Burung Vermilion keduanya sangat marah. Tak satu pun dari mereka memiliki fragmen artefak leluhur dan bersedia bertarung sampai mati untuk satu. Tetapi surga pertama Zhao Feng memiliki fragmen artefak leluhur tipe waktu. Tapi apa gunanya semua ini? Tang Bai tidak bisa menahan nafas. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Dewa Surga ketiga telah muncul di sini untuk menangkap Zhao Feng. HMPH, utusan ilahi mengerutkan kening dan mengulurkan tangan. Kekuatan ilahi hukum tertinggi segera turun ke Zhao Feng. Chaos Heaven Lightning Vortex milik Zhao Feng berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga bahkan bentuknya berubah bentuk. Tidak, masih ada kesempatan. Zhao Feng memfokuskan pandangannya, memobilisasi energi asal mata dewa impiannya. Dreamification, kabut menerawang keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan dunia. Mata kiri Zhao Feng menjadi bola cahaya yang melamun. Dunia di depannya menjadi seperti mimpi warna-warni. Wanita Golden Crow Rache di hadapannya dan api di tubuhnya ditutupi dengan warna-warni pelangi. Istirahat, Zhao Feng mengeluarkan sosok saat dia mengedarkan kekuatan pikiran. Apa yang sedang terjadi? Wanita Golden Crow Rache melebarkan matanya saat dia merasakan kematian mendekat. Suara mendesing, api di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian lengannya mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Dengan nyawanya dalam bahaya, wanita Golden Crow Rache mencoba setiap jenis energi untuk melawan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa hanya energi Lao yang dapat menahan hilangnya yang tidak dapat dijelaskan ini. Di kejauhan, mata utusan ilahi bersinar. Ini adalah kekuatan mata dewa ke-9? Bahkan dia tidak bisa mengerti mengapa tubuh wanita Golden Crow Rache itu lenyap. Legenda mengatakan bahwa garis keturunan mata dewa sebanding dengan leluhur dari 10 ras kuno teratas. Sedikit kerinduan muncul di wajah utusan ilahi, dan kemudian dia memfokuskan pandangannya pada Zhao Feng. Pada saat ini, dia memanfaatkan kekuatan garis keturunannya, meletus dengan energi kuno dari kekacauan utama. Meskipun mata dewa ke-9 hanya dewa langit pertama, dia tidak akan ceroboh, jadi dia segera menggunakan kekuatan garis keturunannya. Energi garis darah melonjak ke langit, melemparkan seluruh laut surga yang terbakar ke dalam kekacauan. Tubuhnya secara bertahap menjadi gelap, bagian bawahnya benar-benar menghilang dan berubah menjadi kabut gelap dan kacau. Tubuh utusan ilahi juga tumbuh setinggi 100 kaki. Energi asal primal meledak dari utusan ilahi dan menyapu dunia. Pada saat ini, semua makhluk hidup di dunia yang lahir dari garis keturunan berteriak ketakutan. Burung api yang tak terhitung jumlahnya di laut surga yang terbakar merasakan tubuh mereka berputar dan menggeliat di bawah energi garis keturunan ini, beberapa di antaranya bahkan meledak. Beberapa dewa-dewa yang paling dekat dengan utusan ilahi mengerang dan memuntahkan darah. Garis keturunan ini, mungkinkah peringkat ke-6? Bahkan garis keturunan Tang Bai melonjak dan bergolak. Zhao Feng yang jauh juga agak terpengaruh. Utusan ilahi mengedarkan kekuatan ilahi dan mengulurkan telapak tangan. Energi gelap dan bengkok melolong. Kaboom! Dunia bergetar karena semua energi di udara diserap oleh kekuatan ilahi yang gelap dan bengkok ini. Atribut melahap kekuatan ilahi ini agak mirip dengan asal Chaos Zhao Feng, tetapi bahkan lebih mendominasi. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Master Pavilion Burung Vermilion merasakan kekuatan ilahi di dalam dirinya bergetar. Para dewa-dewa di bawah langit kedua merasakan kekuatan ilahi mereka membeku dan menjadi tidak dapat digunakan. Kekuatan gelap dan bengkok turun ke atas Zhao Feng. Chaos Heaven Lightning Vortex dipelintir dan hancur berkeping-keping. Mati, Zhao Feng mengatupkan giginya, energi Dream Origin-nya menjadi hiruk-pikuk. Kekuatan mata dewa impian dan kekuatan pikirannya langsung melonjak ke tingkat yang baru. Suara mendesing.
Kecepatan di mana tubuh wanita Golden Crow Rache menghilang tiba-tiba meningkat. Utusan ilahi terkejut. Meskipun dia telah menangkap Zhao Feng, teknik garis keturunan Zhao Feng dan kekuatan hukum waktu belum berhenti. Pada saat ini, lebih dari setengah jiwa wanita Golden Crow Rache telah menghilang, dan dia sangat lemah. Mati. Zhao Feng melepaskan serangan waktu yang kuat dari fragmen artefak leluhurnya. Wanita Golden Crow Rache yang terluka parah dipukul oleh pedang kristal putih, dan tubuhnya langsung hancur. Energi waktu juga sangat merusak jiwa, jadi jiwanya pun padam. Setelah membunuh satu, Zhao Feng mengedarkan semua kekuatannya dan melarikan diri. Mati. God Lord Heavenly Solitude dan God Lord Tyrant Dragon tertegun. Mereka percaya bahwa, dengan hadiah utusan ilahi, tidak ada yang salah. Ini jelas bukan yang mereka harapkan. Apa? Utusan ilahi tercengang, kemarahan menumpuk di tubuhnya. Zhao Feng sebenarnya telah membunuh salah satu bawahannya tepat di depan matanya. Chaos Origin Lock. Utusan ilahi menyatukan tangannya dan mulai memanfaatkan kekuatan ilahi yang bengkok dan suram itu. Kekuatan ilahi memancarkan hisapan yang kuat, bahkan membentuk pusaran. Kekuatan ilahi ini dengan cepat terbang menuju Zhao Feng, dan hisapan yang kuat menghalangi gerakan Zhao Feng. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang suram dan kacau telah membentuk ruang bola yang unik di sekitar Zhao Feng. Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahinya dan berusaha untuk keluar. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan ilahi asal Chaos tidak berpengaruh pada kekuatan ilahi dari Dewa Langit Ketiga. Saat kekuatan ilahi asal Chaos melonjak, itu diserap oleh kekuatan ilahi musuhnya. Apa kekuatan ilahi ini yang bahkan kekuatan ilahi asal Chaos saya tidak ada gunanya melawannya? Zhao Feng takjub, tapi meski begitu, dia masih punya cara untuk menghadapinya, mata Dewa Impian. Dia yakin bahwa God Eye Illusory Oblivion akan efektif. Perjuangan yang sia-sia. Utusan ilahi dengan dingin mendengus, mengulurkan tangan dan melepaskan lebih banyak kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi ini menyatu dengan bidang penyegelan di sekitar Zhao Feng. Sebuah energi yang kuat segera mengerut di sekitar tubuh Zhao Feng, tidak hanya menyerap kekuatan ilahi, tetapi juga terus-menerus menggilingnya sehingga dia tidak bisa mempertahankan fokus. Utusan ilahi langsung melesat ke sisi Zhao Feng. Bola gelap di sekitar Zhao Feng perlahan menyusut sampai menjadi bola kecil yang bisa dipegang di tangan utusan ilahi. Utusan ilahi merapalkan beberapa mantra lagi, menambahkan beberapa segel lagi ke bola. Selamat, utusan ilahi yang terhormat, karena telah menangkap mata Dewa ke-9 dengan lancar. Dewa-dewa naga tiran dan kesendirian surgawi berlutut, ekspresi rasa hormat penuh di wajah mereka. Mereka yang bisa menjadi utusan ilahi harus menjadi dewa surga ketiga kelas atas. Apakah itu kekuatan bertarung, teknik, atau tingkat kompatibilitas garis keturunan mereka, mereka sangat kuat. Utusan ilahi yang terhormat, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini? God Lord Tyrant Dragon melihat sekelilingnya. Pada saat ini, semua dewa-dewa lainnya terlihat ketakutan di wajah mereka. Beberapa dewa langit pertama hampir tidak bisa berdiri, kaki mereka gemetar begitu parah. Bunuh mereka semua, kata utusan ilahi tanpa emosi. Bab 1477 jauh ke dalam gua harimau. Membunuh mereka semua. Wajah utusan ilahi tanpa emosi seolah-olah kematian dewa-dewa ini adalah masalah sepele. Kata-kata utusan ilahi menyebabkan hati semua orang yang hadir bergidik. Tidak, kamu tidak akan berani membunuh kami. Kami adalah dua faksi bintang 5 dari zona Tianhe. Wajah Master Pavilion Burung Vermilion dipenuhi ketakutan. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Dewa Surga ketiga ini akan mengatakan hal seperti itu, memerintahkan semua kematian mereka. Seseorang harus menyadari bahwa ada dua faksi bintang 5 dari zona Tianhe yang terwakili di sini. Jika mereka semua mati, keseluruhan kekuatan zona Tianhe akan terpengaruh secara signifikan. Tanah suci zona Tianhe pasti akan marah besar. Apakah orang-orang ini tidak takut pada tanah suci? Iya, God Lord Tyrant Dragon dan Heavenly Solitude tidak terkejut, tampaknya mengharapkan jawaban ini. Mata Dewa ke-9 adalah yang paling penting. Untuk sementara memastikan bahwa berita tentang mereka yang menangkap mata Dewa ke-9 tetap menjadi rahasia jauh lebih penting daripada tidak memprovokasi tanah suci. Jadi, setiap orang yang menyaksikan ini harus mati. Situasinya buruk. Dewa Lord Crazy Sword merasa ketakutan mengalir di dalam hatinya.
Pada saat ini, bahkan dua faksi bintang 5 dari zona Tianhe takut, apalagi seseorang seperti dia, dewa-dewa yang bukan milik faksi manapun. Master Pavilion Burung Vermilion, Master Swift Winged, dan semua dewa-dewa lainnya merasakan niat membunuh yang tak terlihat dari orang-orang ini. Mereka yakin bahwa dewa surga ketiga ini benar-benar berniat untuk membunuh mereka semua. Lari! Master Swift Winged langsung mulai memompa darah dan kekuatan ilahinya, tubuhnya meletus dengan angin saat dia bersiap untuk melarikan diri. Para ahli lainnya juga mulai menggunakan ukuran penyelamatan nyawa mereka. Pemandangan dewa surga ketiga yang bertindak barusan telah terukir dalam di benak mereka. Bahkan jika semua dewa surga kedua yang hadir bekerja bersama, mereka tetap bukan tandingan utusan ilahi. Selain itu, dewa-dewa surga ketiga ini juga memiliki dewa naga tiran yang kuat dan dewa-dewa kesendirian surgawi di sisinya. Peluang kemenangannya nol. Tidak ada yang bisa pergi. Mata utusan ilahi dingin. Dia merentangkan lengannya, melepaskan kekuatan ilahi primal dan kacau yang menggerakkan semua energi lain di dunia. Semua energi untuk radius 1 juta li bergetar saat utusan ilahi mengambil kendali atasnya. Dalam situasi ini, semua orang kehilangan dukungan dari energi dunia dan jatuh dalam kekuatan. Tentu saja, ini belum berakhir. Utusan ilahi memadatkan semua energi ini menjadi penghalang suram yang menutup area untuk 1 juta li di sekitar dirinya. Pada saat ini, semua orang disegel di tengah laut surga yang terbakar. Istirahat. Master Swift Winged tiba di penghalang lebih dulu. Dia mengedarkan hukum angin dan kekuatan ilahi dan mengirimkan badai pedang biru padanya. Ledakan, bang, jatuh. Serangan kuat dari Dewa Langit kedua melolong ke arah penghalang yang dibuat oleh utusan ilahi. Namun, sebelum serangan Master Swift Winged bisa mendekat, energi penghalang berhasil melahap sebagian kekuatannya. Badai pedang biru meledak melawan penghalang, tetapi Master Gerbang Angin Swift merasakan bahwa bagian dari kekuatan badai telah diserap oleh penghalang yang suram. Kekuatan yang tersisa dalam serangan itu tidak cukup untuk membuka penghalang. Sial, energi ini yang dapat melahap dan mencakup semua hal energi primal chaos. Wajah Master Swift Winged penuh dengan kekhawatiran. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa Dewa Langit ketiga milik ras peringkat ke-6 dari 10.000 ras kuno, ras pemantau surga. Dalam hal energi asal, perlombaan mending surga dikatakan memiliki energi primal chaos, salah satu jenis energi terkuat dalam 10.000 ras kuno, berada di peringkat 3 besar. Seperti yang diharapkan dari utusan ilahi yang telah menyatu dengan garis keturunan dari Heaven Mending Rache. Kekuatan ini terlalu kuat. God Lord Heavenly Solitude mendesah heran. The Heaven Mending Rache adalah garis keturunan kuno yang sangat sulit untuk digabungkan. Utusan ilahi ini telah berhasil mencapai perpaduan 50% dengan garis keturunan ras pengawas surga, yang memungkinkannya menjadi utusan ilahi. Suos, God Lord Heavenly Solitude dan God Lord Tyrant Dragon dengan cepat mulai bekerja. Sekarang utusan ilahi telah menghentikan semua orang untuk pergi, mereka hanya perlu menghabisi semua orang. Saat mereka melarikan diri, semua orang berpencar. Sekarang mereka terpisah, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk melawan ahli seperti dewa-dewa naga tiran dan dewa kesendirian surgawi. Tentu saja, utusan ilahi dapat memanfaatkan energi di area tersegel ini untuk menyerang kapanpun dia mau. Saat ledakan demi ledakan terdengar, dewa-dewa satu demi satu terbunuh. HMPH, kamu benar-benar berpikir seseorang sepertimu pantas mendapatkan fragmen artefak leluhur? God Lord Tyrant Dragon menembakkan naga hitam api yang melahap God Lord Blue Drain. Dia menyerbu, mengambil fragmen neraka api dari tangan God Lord Blue Drain. Tidak, God Lord Blue Drain hangus hitam saat dia memekik kesakitan. Fragmen artefak leluhur yang telah diperoleh dengan begitu banyak kesulitan hilang, dan dia juga kehilangan nyawanya. Dia merasa sangat menyesal, tapi semuanya sudah beres. Hehe, God Siling Rache, patuh ikut denganku. Dewa kesendirian surgawi memfokuskan mata kematiannya pada Tang Bai. Tang Bai mendesah sedih. Dia tidak pernah menyangka perebutan fragmen artefak leluhur menjadi seperti ini. Mata Dewa ke-9, ras gagak emas, ras naga penghancur, dan bahkan ahli surga ketiga dari perlombaan pengolah surga telah muncul. Bahkan seseorang seperti dia yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di Tanah Suci merasa ini sangat mendebarkan. HMPH, karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melawan, serahkan saja. God Lord Heavenly Solitude mencibir.
Dalam pandangannya, Tang Bai menghela nafas karena dia tahu bahwa dia tidak berdaya. Aku akan pergi. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Ekspresi Tang Bai tiba-tiba berubah saat jimat emas putih muncul di tangannya. Dia hanya menghela nafas karena dia terpaksa menggunakan kartu truf miliknya ini. God Lord Heavenly Solitude telah sepenuhnya salah paham. Jimat itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian tangan putih raksasa yang meledak dengan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Oh tidak, God Lord Heavenly Solitude memucat dan segera mundur. Energi yang dipancarkan oleh jimat ini membuatnya ketakutan. Ledakan, suara mendesing. Tangan raksasa itu diresapi dengan kekuatan luar biasa, mengulurkan satu jari. Ledakan, bang, jatuh. Dalam sekejap, sebuah lubang telah dibuat di penghalang yang suram itu. Pada saat yang sama, seluruh penghalang dipengaruhi oleh energi siling ini dan agak melemah. Tubuh Tang Bai dibungkus dengan kekuatan ilahi putih kristal, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Tapi dia tahu bahwa dia bukan ahli dalam pertempuran dan masih bukan tandingan utusan ilahi. Dia menghilang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya. Setelah melarikan diri dari jarak tertentu, Tang Bai merasakan bahwa tidak ada yang mengikuti, dan dia menggunakan spatial shift untuk melarikan diri dengan cepat. Mengapa Heaven Mending Rache tertarik pada mata dewa ke-9? Tang Bai sangat bingung. Berdasarkan apa yang dia ketahui selama era kuno, perlombaan pemeliharaan surga adalah ras pasifis. Perlombaan ini jarang mengambil bagian dalam konflik perebutan sumber daya. Sebaliknya, ia berkeliaran di sekitar semesta penggemar dan memperbaiki lubang di ruang angkasa, mempertahankan pengoperasian normal seluruh semesta penggemar. Dia tidak akan pernah menyangka perlombaan ini benar-benar muncul dan menangkap mata dewa ke-9. Namun, pemegang garis keturunan Heaven Mending Rache itu memberinya perasaan yang sangat aneh. Mungkin ada hal lain yang sedang terjadi. Kembali ke tengah laut surga yang terbakar, dekat celah di penghalang yang suram. Tuanku, bawahanmu tidak mampu dan biarkan dia melarikan diri. God Lord Heavenly Solitude dengan gugup berkata. Tidak apa-apa, utusan ilahi acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Penggunaan kartu trufnya yang tiba-tiba oleh Tang Bai merusak segel spasial utusan ilahi dan memengaruhi kekuatan seluruh penghalang. Dia bisa saja mengejar Tang Bai sekarang, tetapi jika dia melakukannya, semua orang lain di ruang tertutup akan bisa melarikan diri. Membiarkan banyak orang pergi demi menangkap satu jelas bukan perdagangan yang berharga. Suara mendesing. Utusan ilahi dengan cepat pindah ke tempat lain untuk membunuh para penyintas satu persatu. Pergilah. Setelah semua ini selesai, ketiganya menggunakan spatial shift untuk pergi. Perebutan fragmen artefak leluhur di Laut Surga yang terbakar selanjutnya menjadi misteri. Ada desas-desus bahwa semua dewa-dewa yang mengejar fragmen itu telah mati di dalam. Masalah ini bahkan mengkhawatirkan tanah suci zona Tianhe, yang dikirim ke dewa-dewa untuk diselidiki. Sementara itu, Zhao Feng yang ditangkap dibawa oleh ketiganya ke tempat yang tidak diketahui. Mereka benar-benar membunuh semua orang. Zhao Feng menghela napas. Meskipun utusan ilahi telah menyegelnya dengan seni khusus, dia masih bisa merasakan apa yang sedang terjadi di luar. Kelompok God Lord Tyrant Dragon tidak takut. Mereka bahkan membunuh semua anggota eselon atas dari dua faksi bintang 5. Selain itu, begitu dia ditangkap oleh utusan ilahi, Zhao Feng dapat merasakan bahwa semua energinya diserap oleh bola suram yang merupakan penjaranya. Justru karena inilah utusan ilahi telah melonggarkan penjagaannya di sekitar Zhao Feng. Tentu saja, meskipun Zhao Feng telah ditangkap dan dihisap sampai kering kekuatan ilahi, dia tidak panik. Ini karena Zhao Feng punya cara untuk melarikan diri, teleportasi pikiran. Ini adalah kemampuan unik mata dewa impian. Hanya energi mimpi dan kekuatan pikiran yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Mari kita lihat faksi mereka dan kumpulkan beberapa informasi. Zhao Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Faksi di belakang dewa-dewa naga tiran sangat kuat dan tampaknya sudah mati untuk mendapatkan mata dewa ke-9. Faksi seperti itu yang datang setelah Zhao Feng akan membuatnya sulit untuk beristirahat dengan tenang. Yang terpenting, dia tidak tahu apa-apa tentang faksi ini. Karena itu, Zhao Feng berencana untuk menjelajah jauh ke dalam gua harimau dan melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan sedikit pemahaman tentang faksi ini akan membuatnya lebih mudah untuk ditangani. Suatu hari kemudian, ketiganya tiba di tempat yang sepi. Mereka sedang menyusun susunan. Di dalam bola yang suram, Zhao Feng mengamati dunia luar.
3 hari kemudian, susunannya selesai dan membuka lorong misterius. Zhao Feng dibawa oleh mereka ke tempat lain. Di mana ini? Zhao Feng mengamati semua hal aneh di sekitarnya. Ini adalah dunia yang sangat halus, langit dipenuhi awan putih. 3 gunung besar melayang di langit tanpa batas. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di pegunungan yang luas ini. Sekilas, sepertinya gunung itu terbuat dari kumpulan bangunan yang padat. Bangunan perlombaan warisan surga? Zhao Feng terkejut. Ya, ketiga gunung besar ini ditutupi bangunan dari Heaven's Legacy Rache. Bangunan-bangunan ini bahkan lebih megah dan indah daripada bangunan yang pernah dia lihat di kota perlombaan legasi surga, dan semuanya menyenangkan untuk dilihat, memancarkan berbagai jenis gaya. Bangunan Heaven's Legacy Rache yang sangat besar dan lengkap. Mungkinkah Zhao Feng tiba-tiba memiliki pikiran yang tidak masuk akal? Ada beberapa lusin regu kecil kapal perang yang berpatroli di sekitar 3 gunung ini. Semua kapal ini diawaki oleh robot, dengan yang terlemah dari mereka sebanding dengan pangkat 7 dewa kuno. Dengan hormat menyambut utusan ilahi, semua robot berlutut dan berteriak. Utusan ilahi terbang langsung menuju gunung di tengah. Gunung ini sangat besar. Saat mereka mendekat, bahkan mata dewa impian Zhao Feng tidak bisa melihat tepi puncak ini. Beberapa saat kemudian, utusan ilahi memasuki istana hitam di puncak gunung. Kamu sudah kembali. Beberapa saat setelah tiba, sebuah suara halus terdengar. Bab 1478 Fraksi Misterius. Kamu sudah kembali. Beberapa saat setelah memasuki aula, suara halus terdengar. Utusan ilahi itu mendengus. Tiba-tiba, riak putih muncul di depannya, perlahan membentuk lorong melingkar. Utusan ilahi membawa Zhao Feng, Dewa Naga Tiran, dan Dewa Kesendirian Surgawi ke dalam istana. Istana itu remang-remang, dan hanya ada sesepuh berjubah hitam di dalamnya yang tampak agak biasa. Utusan ilahi yang terhormat, Dewa-Dewa Naga Tyrant dan Dewa-Dewa Surgawi Solitude dengan hormat memanggil. Ternyata, sesepuh berjubah hitam ini juga seorang utusan ilahi. Tapi sesepuh bahkan tidak melirik pasangan itu, sepertinya mengabaikan keberadaan mereka. Sepertinya Brother Beiming berhasil menangkap mata Dewa ke-9. Penatua berjubah hitam itu tersenyum. Orang yang menangkap Zhao Feng disebut Beiming Hui. Utusan ilahi hanyalah sebuah gelar. Hanya surga pertama. Dengan tindakan dewa ini, wajar saja dia ditangkap, jawab Beiming Hui datar. Namun kenyataannya, dia agak tidak bahagia. Saat menangkap Zhao Feng, dia benar-benar kehilangan bawahan yang kuat. Biarkan aku melihat mata dewa ke-9 ini. Mata tetua itu terfokus pada bola gelap di sebelah Beiming Hui. Dengan pemikiran dari Beiming Hui, segel di sekitar Zhao Feng perlahan-lahan menghilang. Zhao Feng muncul di istana yang gelap gulita. Meskipun Beiming Hui baru saja melepas segelnya, Zhao Feng tidak berniat melarikan diri. Dia berada jauh di dalam markas musuh. Dalam perjalanan masuk, dia merasakan tidak kurang dari 10 aura dewa-dewa. Selain itu, sesepuh berjubah hitam ini bahkan lebih tak terduga bagi Zhao Feng daripada Beiming Hui. Di depan 2 utusan ilahi ini, dia tidak berjuang atau melawan. Dia menyipitkan mata saat dia mencoba mengingat setiap detail yang mungkin. Karena dia berada di dalam gua harimau, dia secara alami perlu menemukan wajah sebenarnya dari faksi misterius ini. Hehe, tidak perlu takut. Anda aman untuk saat ini. Penatua tersenyum saat dia berkata dengan penuh kasih sayang. Zhao Feng langsung tercengang. Ini bukanlah cara seseorang memperlakukan seorang narapidana. Baginya, sesepuh ini memperlakukannya seperti seorang kenalan yang sudah dia temui beberapa kali. Jika dia tidak tahu bahwa pria ini mengejar mata dewa ke-9, Zhao Feng mungkin merasa dia benar-benar aman. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sesepuh berjubah hitam itu menatap mata kiri Zhao Feng dengan mata yang dalam, seolah-olah mencoba untuk melihat rahasianya. Zhao Feng juga mengamati tetua itu. Melalui kemampuan tembus mata dewa impiannya, Zhao Feng menemukan bahwa ada energi yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh sesepuh berjubah hitam itu. Selain itu, energi ini sangat kompleks, bahkan ketika melihatnya, Zhao Feng masih tidak bisa memahaminya. Penatua berjubah hitam itu sepertinya merasakan bahwa Zhao Feng telah menemukan sesuatu tentang dirinya. Seperti yang diharapkan dari mata dewa ke-9, sesepuh tersenyum lebar sebelum berbalik untuk pergi. Beiming Hui segera mengambil tindakan, melepaskan energi gelap dan kacau yang menyegel Zhao Feng sekali lagi.
Mari kita tunggu sekarang. Raja istana lainnya, utusan dewa, dan bahkan pelindung akan datang. Penatua berjubah hitam itu memandang Bei Minghui dan bawahannya. Utusan ilahi lainnya. Zhao Feng kaget. Dari kata-kata sesepuh barusan, masih ada lebih banyak utusan ilahi selain keduanya. Seseorang harus menyadari bahwa utusan ilahi adalah dewa surga ketiga kelas atas. Ada beberapa orang seperti itu di sini. Setengah hari kemudian, seseorang yang diselimuti lampu merah tiba di aula. Semakin banyak anggota secara bertahap mulai masuk. Begitu banyak ahli, Zhao Feng tercengang. Pada saat ini, 15 dewa-dewa telah tiba di istana ini. Dan selain sesepuh berjubah hitam, ada 4 orang lainnya di level Bei Minghui. Hampir semua orang ini telah bertanya kepada Bei Minghui apakah mereka dapat melihat mata dewa ke-9, tetapi mereka semua ditolak. Dari sini, orang dapat melihat bahwa sesepuh berjubah hitam memiliki status yang agak istimewa. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng dapat mendengarkan percakapan yang dilakukan antara para ahli di dalam istana. Dia menemukan bahwa individu-individu seperti dewa-dewa naga tiran dan dewa kesendirian surgawi adalah raja istana yang dibicarakan oleh sesepuh berjubah hitam. Raja istana ini tinggal di faksi yang dikenal sebagai Istana Penentang. Ada 9 faksi ini, dengan Istana Penentang Iblis Dewa Naga Tyrant menjadi salah satunya. Lebih jauh ke bawah adalah Ruang Surga, yang mana ada 18. Balai Setan Surgawi yang dikunjungi Zhao Feng sebelumnya adalah salah satunya. Semakin dia mengerti, semakin kaget Zhao Feng. Seberapa besar faksi ini? Jika tebakannya benar, 18 ruang surga mungkin didistribusikan di 18 zona alam Dewa Desolet kuno. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan ada faksi yang telah menyebar di seluruh alam Dewa Desolet kuno. Ini terlalu menakutkan. 18 ruang surga setara dengan 18 faksi bintang 4 puncak, sementara 9 istana penentang seperti 9 faksi bintang 5. Tiba-tiba, semua anggota istana berdiri dan melihat keluar. Seorang tetua besar dan mengesankan tiba-tiba muncul di istana. Dia bungkuk dan bungkuk, kulitnya kasar seperti kulit pohon 1000 tahun dan ditutupi dengan tato yang aneh dan sederhana. Meskipun sulit untuk melihatnya, satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat mereka terpesona, dan rasanya seperti seseorang dapat melihat segala macam hal aneh dan mistis di dalamnya. Tetua itu memiliki mata yang dalam dan tak terbatas, dan janggut putihnya menjulur ke tanah. Dengan hormat menyambut Tuan Pelindung, semua ahli dewa-dewa di istana membungkuk. Zhao Feng tahu bahwa sebagian besar orang di istana merasakan rasa hormat yang tulus kepada pelindung ini. Pelindung, Zhao Feng terkejut. Jelas sekali bahwa pelindung ini memiliki status yang lebih tinggi daripada utusan ilahi. Utusan ilahi sudah menjadi penguasa surga ketiga yang luar biasa, jadi kekuatan macam apa yang dimiliki pelindung ini? Tatapan pelindung tertuju pada bola gelap yang berisi Zhao Feng. Ketika Zhao Feng menatap matanya, dia merasa agak terhipnotis. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa beberapa rahasianya telah terungkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Feng terkejut. Dia jarang memiliki perasaan seperti ini. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan Eye of Destiny dengan level yang sama tidak dapat melihat rahasianya. Sebagian besar anggota telah tiba. Beberapa orang di antara 9 raja istana dan utusan ilahi tidak bisa datang. Petik 2. Tubuh pelindung bersinar, dan dia muncul di platform istana yang ditinggikan. Dia mengulurkan jarinya, mengirimkan bola karakter Heaven's Legacy Rache turun ke bola kecil berisi Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng menemukan bahwa dia tidak dapat melihat atau mendengar apapun. Mata dewa ke-9 telah ditangkap. Kami telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam tujuan kami. Sang pelindung tampak agak bersemangat. Pada saat ini, semua anggota istana terlihat kerinduan di wajah mereka. Namun, operasi kami yang sering untuk menemukan informasi tentang mata dewa ke-9 telah menyebabkan beberapa tanah suci dan faksi rahasia memperhatikan. Penatua berjubah hitam memulai laporannya. Secara alami tidak mungkin bagi faksi sebesar itu untuk beroperasi dengan sangat rahasia. Namun, Zhao Feng benar-benar tercengang bahwa faksi sebesar itu bisa tetap tersembunyi dengan baik. Ini sungguh luar biasa. Sehubungan dengan mata dewa ke-9, Dewa Langit akan melakukan kunjungan pribadi. Untuk saat ini, pertama-tama kami akan menyelesaikan masalah lain. Sang pelindung tersenyum. Yang mulia Tuhan surga, semua orang terkejut, ekspresi mereka berubah menjadi serius.
Saya tidak berpikir bahwa saya akan hidup cukup lama untuk melihat yang mulia Tuhan surga. God Lord Heavenly Solitude sangat bersemangat. Dalam faksi ini, dia terus-menerus mendengar tentang Tuhan surga ini, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya. Dan sekarang, karena hubungannya dengan mata Dewa ke-9, dia akan melihat Dewa Langit. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa mata Dewa ke-9 telah ditangkap. Bahkan Tang Bai, yang berhasil melarikan diri hari itu, belum mengungkapkan berita ini. Ini karena dia yakin bahwa faksi di belakang Dewa Lord Tyrant Dragon sekarang sedang mengawasinya. Dengan demikian, dia tidak sembarangan mengungkapkan identitasnya dan memutuskan untuk menunggu setidaknya sampai dia kembali ke Tanah Suci sebelum berbicara tentang masalah ini. Namun, di tempat terpencil di barat alam Dewa Kuno yang sunyi, beberapa orang mengetahui hal ini dan terkejut. Tempat terpencil dan rahasia ini adalah tanah perbukitan hijau dan air jernih, diselimuti kabut yang masih ada. Jauh di dalam negeri yang diselimuti kabut ini ada banyak menara bersisi 6. Jika Zhao Feng atau Zhao Yufei ada di sini, mereka pasti akan merasa bahwa menara 6 sisi ini agak mirip dengan menara Dewa 6 penyihir dari benua bunga Azure. Namun, dalam ukurannya saja, menara ini 100 kali lebih besar dari menara Dewa 6 penyihir. Dan di dalam menara ini, dindingnya ditutupi dengan karakter Heaven's Legacy Rache dan gambar yang sangat misterius yang penuh dengan makna yang dalam dan indah. Di antara menara 6 sisi ini adalah menara yang sangat luas dan mengesankan, menara hitam pekat yang tampaknya berada di pusat dunia. Banyak orang parubaya dan tua berjubah hitam terbang di sekitar menara bersisi 6 ini. Mereka semua memiliki ekspresi cemas di wajah mereka saat mereka bergegas menuju menara hitam pekat di tengah. Apa yang kita lakukan sekarang? Mereka sudah menangkap mata Dewa ke-9. Petik 2. Ini mengerikan. Tuan Tianwu, bawahan Anda punya masalah untuk dilaporkan. Beberapa tetua aura kuat berdiri di lantai tertinggi menara hitam pekat. Suara mendesing. Sebuah cahaya perak bersinar di tengah lantai. Sosok putih kabur seorang wanita muncul. Wanita ini memiliki wajah tenang dan kecantikan mutlak, matanya yang putih dalam dan tenang sepertinya bisa melihat semua hal di dunia. Hanya dengan berdiri di sana, wanita itu memancarkan aura yang tak terduga dan sangat halus. Banyak orang bijak yang hadir semuanya tercengang. Seekor kucing hitam keperakan besar sedang bermalas-malasan di bahu wanita itu. Kucing malas itu tiba-tiba membuka matanya, menguap, meregangkan tubuhnya, dan menjerit panjang dan aneh. Qinxin, di mana Tuan Tianwu? Seorang tetua yang keriput melangkah maju dan perlahan bertanya. Grandmaster akan segera datang, wanita berpakaian putih itu dengan tenang menjawab, lalu dia berjalan ke samping dan duduk. Tapi masalah ini terlalu penting bagi orang lain untuk bersantai. Kami salah hitung. Mereka berhasil menangkap mata Dewa ke-9. Petik 2. Kami harus mengambil tindakan. Mereka dengan cemas berbicara satu sama lain. Jika kita membiarkan Yu Tianshu bergabung dengan mata Dewa ke-9, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Penyebutan Yu Tianshu menyebabkan semua orang di ruangan itu terdiam, berbagai ekspresi di wajah mereka, kebencian, kekaguman, ketakutan. Kami hanya bisa membuat keputusan setelah Tuan Tianwu tiba, kata sesepuh keriput itu. Bab 1479 Janji Tuhan Surga. Saat Liu Qinxin mendengarkan percakapan orang bijak di menara, matanya berkedip dengan kegelisahan dan keraguan. Pola bintang misterius muncul di lantai 49, riak energi tak terlihat menyapu dunia. Sesaat kemudian, sesosok muncul di tengah. Sosok itu lebih tua berambut putih, janggutnya mencapai ke lantai, sosoknya besar dan mengesankan. Di punggungnya ada cangkang abu-abu tebal yang di atasnya diukir prasasti kuno dan samar yang sepertinya diresapi dengan misteri dunia. Hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan aura usang. Dia tampak seperti seseorang yang telah berada di sana pada permulaan segalanya dan ada hingga saat ini. Menghormati Tuan Tianwu, orang bijak yang kuat di lantai 49 semuanya membungkuk. Grandmaster, Liu Qinxin juga berdiri. Tuan Tianwu, mata Dewa ke-9, tetua yang keriput itu mengangkat kepalanya dan segera berkata. Aku sudah tahu, kata Yu Tianwu dengan tenang, suaranya yang kuno dan usang sepertinya datang dari ruang waktu lain. Para bijak terdiam dan menoleh ke Yu Tianwu. Karena Tuan Tianwu sudah tahu segalanya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Qinxin, apa yang telah kamu lihat? Yu Tianwu mengalihkan pandangan bijaknya ke Liu Qinxin dan bertanya.
Orang bijak lainnya juga menoleh ke Liu Qinxin. Tidak ada keraguan bahwa Liu Qinxin sudah tahu tentang apa yang terjadi pada mata Dewa ke-9, tetapi dia tampaknya telah menenangkan diri. Grandmaster, saya melihat banyak gambar dan petunjuk yang terputus-putus. Mata Liu Qinxin mulai berputar, memancarkan riak aneh yang melonjak ke dalam pikiran Yu Tianwu. Grandmaster Liu Qinxin adalah Six Warlock Divine Sage dari kontinen Zone. Dan Six Warlock Divine Sage sebenarnya adalah salah satu klon Yu Tianwu. 6 penyihir Divine Sage adalah kehendak Yu Tianwu, jadi Liu Qinxin masih memanggilnya Grandmaster. Yu Tianwu setengah menutup matanya, dan auranya sepertinya benar-benar lenyap. Menara hitam pekat menjadi benar-benar sunyi. Semua orang bijak tahu bahwa Lord Tianwu telah memulai ramalannya. Setelah beberapa lama, Yu Tianwu membuka matanya. Mata Dewa ke-9 memiliki takdir yang sulit untuk dipahami. Bahkan jika dia dalam situasi kematian tertentu, masih ada kemungkinan mengubah kutukan menjadi keberuntungan. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Grandmasternya, alis Liu Qinxin sedikit mengendur. Orang bijak lainnya secara alami memahami apa yang dikatakan Lord Tianwu, tetapi mengingat pentingnya masalah ini, mereka merasa sulit untuk bersantai. Namun, kita juga harus melakukan sedikit hal. Yu Tianwu menatap ke kejauhan, matanya tampaknya bisa melihat hal-hal yang akan sangat sulit dilihat oleh orang biasa. Di sisi lain, Zhao Feng yang dipenjara tiba-tiba bisa melihat situasi di istana. Sepertinya pertemuan mereka sudah berakhir. Zhao Feng menatap anggota di istana. Meskipun dia belum pernah ke banyak tanah suci, dia memperkirakan bahwa bahkan anggota eselon menengah dan atas dari tanah suci tidak akan bisa dibandingkan dengan faksi misterius ini. Bawa dia pergi, sang pelindung memerintahkan. Bei Minghui membawa Zhao Feng dan bersiap untuk meninggalkan istana. Tetapi pada saat ini, pelindung tiba-tiba berdiri, matanya berkedip. Yang mulia Tuhan Surga telah tiba. Tuhan Surga. Ketika Zhao Feng mendengar gelar ini, dia tidak bisa membantu tetapi entah kenapa menggigil. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa yang disebut Tuan Langit adalah pemimpin faksi ini. Tapi saat ini, Bei Minghui sudah pergi bersama Zhao Feng. Setelah melakukan banyak belokan, Bei Minghui tiba di ruang tertutup yang sangat besar. Setelah melempar Zhao Feng ke dalam, dia pergi. Tuan Surga, orang macam apa dia? Zhao Feng sangat penasaran. Sebelumnya, dia siap untuk pergi menggunakan teleportasi pikiran, tetapi sekarang, Zhao Feng memutuskan untuk tinggal lebih lama. Zhao Feng melanjutkan untuk memeriksa sekelilingnya, memperhatikan setiap detail. Kembali ke istana yang gelap gulita, sesepuh berjubah putih yang tegap dan tegap perlahan melangkah masuk. Semua orang di istana fokus pada pria ini. Penatua memiliki aura yang tenang dan datar, dan wajahnya yang bermartabat mengandung sedikit kehangatan dan kasih sayang sementara tubuhnya memancarkan gaya yang tak terlukiskan. Apakah ini yang mulia Tuhan Surga? Meskipun penatua ini tampak tidak menarik, bahkan biasa, Dewa Kesendirian Surgawi merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Yang mulia Tuhan Surga, tolong. Sang pelindung pindah dari kursinya sendiri dan berdiri ke samping. Baru sekarang para raja istana yakin bahwa orang ini benar-benar Dewa Langit yang legendaris. Di sisi lain, utusan ilahi memiliki ekspresi penghormatan dan pemujaan yang tinggi sepanjang waktu ini. Kalian semua telah berhasil dengan sukses menangkap mata Dewa ke-9. Tuhan Surga berbicara dengan suara yang hangat dan magnetis. Bei Minghui sedikit mengangkat kepalanya dengan bangga. God Lord Tyrant Dragon dan God Lord Heavenly Solitude praktis memancarkan kegembiraan dari wajah mereka. Sang pelindung melanjutkan untuk melaporkan beberapa hal yang lebih penting kepada Tuhan Surga. Ketika konferensi selesai, Tuhan Surga berdiri kembali. Mata Dewa ke-9 telah ditangkap. Sasaran kita tidak jauh. Mata Dewa Langit menatap ke dalam kehampaan yang tak terbatas, tampaknya mampu melihat apa yang orang lain tidak bisa. Ketika semua raja istana telah pergi, pelindung akhirnya melaporkan, berdasarkan analisis kita saat ini, jika kita secara langsung merebut mata Dewa ke-9, peluang keberhasilan bahkan tidak mencapai 10%. Dan jika kita mempersiapkan ritus kejang, Tuhan Surga sedikit gelisah saat dia bertanya. Kurang dari 30%, kata pelindung itu setelah berpikir. 30% masih sangat rendah. Bagaimanapun, mata Dewa ke-9 itu unik, jika mereka gagal, tidak akan ada waktu berikutnya. Berapa tingkat keberhasilan jika dia menyerahkannya secara sukarela? Tuhan Surga tetap tenang. Ini tampaknya semua sesuai harapan.
Jika dia menyerahkannya atas kemauannya sendiri, tingkat keberhasilannya meningkat menjadi lebih dari 60%. Mata Dewa Surga berbinar mendengar berita ini. Aku akan pergi dan mengobrol dengannya. Setelah mengatakan ini, Dewa Langit lenyap. Di dalam ruang logam yang luas, Zhao Feng sedang mengamati bagaimana lingkungannya dibangun. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di lorong di depannya. Siapa di sana? Zhao Feng mengalihkan perhatian ke sosok berjubah putih. Dia tidak ingat pernah melihat orang seperti itu di istana yang gelap gulita. Selain itu, Zhao Feng tidak bisa melihat melalui pria ini. Namun, sesepuh ini tidak memiliki permusuhan dan bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Anehnya, senyuman ini membuat Zhao Feng merasakan kasih sayang dan keintiman yang tak bisa dijelaskan. Apakah kamu bersedia untuk bekerja sama dalam menyerahkan mata Dewa ke-9? Penatua berjubah putih langsung ke intinya. Mustahil. Zhao Feng merasakan ada sesuatu yang aneh, tetapi jawabannya cepat dan tegas. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Meskipun Anda memiliki mata Dewa ke-9, Anda belum sepenuhnya matang, dan mata Dewa masih belum utuh. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari mata Dewa. Tetua berjubah putih itu perlahan mendekat, matanya tertuju pada mata kiri Zhao Feng saat dia tersenyum. Dan bagaimana dengan itu? Zhao Feng agak terkejut. Bagaimana faksi sekuat itu hanya mengirim orang tua seperti ini untuk membujuknya? Selain itu, dengan mata Dewa ke-9, dia berhasil mencapai tingkat kemajuan yang menakjubkan. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, Zhao Feng yakin bahwa hanya akan ada sedikit orang yang akan mencoba dan merebut mata Dewa ke-9 darinya. Anda juga pernah melihatnya. Faksi di bawah kendaliku sebanding dengan tanah suci, sementara kamu saat ini tidak lebih dari daging di talenan. Tetua berjubah putih melanjutkan. Zhao Feng tercengang. Orang ini adalah Dewa Surga yang dibicarakan oleh pelindung? Kenapa lagi dia mengatakan bahwa faksi ini berada di bawah kendalinya? Zhao Feng tidak pernah membayangkan bahwa sesepuh yang tampak biasa seperti itu akan menjadi pemimpin faksi yang sangat besar, dan bahwa dia akan mengobrol dengannya dengan tenang. Karena itu masalahnya, mengapa kamu membuang-buang waktu berbicara denganku? Zhao Feng segera bertanya. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan faksi misterius ini. Setidaknya di permukaan, dia hanya punya dua pilihan, tunduk atau mati. Tetapi jika itu masalahnya, orang tua ini tidak akan pernah datang ke sini untuk bernegosiasi. Saya harap Anda secara sukarela memberikan mata Dewa ke-9 kepada saya. Tuhan Surga menyatakan tanpa ragu-ragu. Dalam situasi Zhao Feng saat ini, dia secara teoritis tidak punya pilihan lain, tetapi ada kemungkinan Zhao Feng bersedia menurunkan semuanya bersamanya. Tidak, aku tidak pernah bisa menyerahkan mata Dewa ke-9 kepadamu. Zhao Feng segera menolak, pendiriannya pantang menyerah. Ekspresi di matanya sepertinya memberitahu Dewa Langit bahwa jika dia mencoba merebut mata Dewa, Zhao Feng lebih suka menghancurkannya. Ini adalah ciptaruhan Zhao Feng. Mata Dewa ke-9 yang dibutuhkan pihak lain saat ini berada di bawah kendalinya. Dengan menyampaikan pesan ini, Zhao Feng memastikan bahwa pihak lain tidak akan sembarangan menyerangnya. Merebut mata Dewa ke-9 tidak akan mengancam hidupmu. Selain itu, saya pribadi menyukai Anda. Jika Anda menyerahkan mata Dewa ke-9, Anda bisa menjadi anggota inti dengan status setara dengan utusan ilahi. Tuhan Surga tidak terkejut dan terus berbicara. Tuhan Surga pada awalnya menjelaskan alasan kunjungannya dan mendemonstrasikan kuasanya. Sekarang, dia mulai menawarkan insentif. Wajah Zhao Feng berkedut. Status utusan ilahi di faksi ini sudah jelas, dan faksi misterius ini memiliki kekuatan yang setara dengan tanah suci. Untuk bisa menjadi anggota eselon atas dari faksi yang kuat adalah kesempatan luar biasa yang hanya bisa didapatkan dengan keberuntungan. Tapi ciptaruhan Zhao Feng adalah mata Dewa ke-9. Perbandingan yang diberikan Tuhan Surga tidak terlalu besar. Tentu saja, aku juga bisa menjamin bahwa kekuatanmu akan segera mencapai level utusan ilahi, bahkan mungkin mencapai level Raja Dewa. Bagaimanapun, mata Dewa ke-9 telah secara tak terlihat mengubah segala sesuatu tentang Anda. Bahkan jika Anda kehilangan mata Dewa ke-9 pada saat ini, Anda masih memiliki potensi untuk menjadi Raja Dewa. Tuhan Surga berbicara dengan nada biasa seolah-olah semua yang dia gambarkan sangat sederhana. Raja Dewa, mata Zhao Feng linglung. Tawaran yang Tuhan berikan benar-benar luar biasa.
Dengan secara sukarela menyerahkan mata dewa ke-9, dia bisa menjadi bagian dari eselon atas faksi ini dan bahkan menjadi ahli kelas atas dari alam dewa desolet kuno, Raja Dewa. Jika Zhao Feng benar-benar dalam kesulitan tanpa jalan keluar, menyerahkan mata dewa ke-9 benar-benar akan menjadi pilihan yang paling bijaksana. Sebagai kompensasi atas hilangnya garis keturunan mata dewa ke-9, saya juga dapat membiarkan Anda memilih dari garis keturunan manapun di antara 10 ras kuno teratas. Saat pikiran Zhao Feng masih berpacu, Dewa Langit menawarkan insentif menakjubkan lainnya. Salah satu dari 10 garis keturunan kuno. Kita harus menyadari bahwa, di mata orang biasa, 10 garis keturunan kuno teratas adalah garis keturunan mitos dan tertinggi, sangat langka. Dan sekarang, lelaki tua ini menjanjikan Zhao Feng garis keturunan setingkat ini. Jika itu benar-benar terserah Zhao Feng untuk memilih, dia pasti akan memilih ras kuno nomor 1. Namun, saat menyatu dengan garis keturunan setelah lahir, kompatibilitasnya akan sangat rendah. Zhao Feng ingat bahwa Yu Heng hanya berhasil menyatu dengan 20 hingga 30% dari garis keturunan ras kuno. Setelah mengatakan semua ini, Dewa Langit dengan tenang menatap Zhao Feng. Dia yakin bahwa tidak ada yang mampu menolak insentif seperti itu, posisi utusan ilahi, kultivasi Raja Dewa yang berada di puncak surga ketiga, dan pilihan garis keturunan dari salah satu dari 10 ras kuno teratas. Bab 1480 Perawatan yang menguntungkan. Dewa Langit saat ini menawarkan kondisi yang tidak dapat ditolak siapapun, posisi utusan ilahi, kultivasi Raja Dewa yang berada di puncak surga ketiga, dan pilihan garis keturunan dari salah satu dari 10 ras kuno teratas. Meskipun ini sangat mahal, semua itu sepadan jika dia bisa mendapatkan satu-satunya mata dewa ke-9. Suara mendesing. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, agak menenangkan dirinya. Jika dia tidak memiliki kemampuan kartu truf untuk melarikan diri, dia mungkin benar-benar tergoda oleh Dewa Langit untuk menukar mata dewa ke-9-nya dengan semua hal ini. Tentu saja, dia juga tidak bisa langsung menolak hal-hal ini, karena ini akan menimbulkan kecurigaan dari Dewa Langit. Siapapun tanpa jalan mundur mungkin tidak akan menolak insentif semacam itu. Beri aku waktu untuk mempertimbangkan. Zhao Feng memasang ekspresi perjuangan dan keraguan. Tidak apa-apa, tinggal di sini saja sekarang. Jika Anda butuh sesuatu, Anda hanya perlu memberitahu seseorang. Setelah mendengar jawaban Zhao Feng, Dewa Langit dengan tenang dan tidak peduli menjawab. Tuhan surga pergi. Orang ini tidak sederhana. Zhao Feng dengan lembut menghela nafas. Dewa Langit jelas membutuhkan mata dewa ke-9, tetapi dia tidak sombong atau gegabah di depannya. Impuls adalah iblis, tetapi Dewa Surga setiap saat dapat mempertahankan ketenangannya dan menganalisis segalanya. Zhao Feng harus memperlakukan orang ini dengan lebih hati-hati dari biasanya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, Yang Mulia, bagaimana kabarnya? Sang pelindung dengan lembut bertanya. Anak laki-laki ini berhasil tetap tenang meski dalam bahaya, dan dia juga mengerti pentingnya mata dewa ke-9. Dia mampu menahan semua godaan yang saya berikan di hadapannya. Ekspresi Tuhan Surga tiba-tiba menjadi bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pelindung meminta instruksi. Siapkan ritus merebut mata dewa, dan kemudian siapkan alat arai surga ilusi. Jika dia tidak setuju pada akhirnya, kita akan mengambil mata dewa ke-9 dengan paksa. Tuhan Surga segera menjawab, bertindak seolah-olah dia sudah merencanakan semuanya dalam pikirannya. The Illusory Heaven Arai Tool adalah alat khusus yang dibuat melalui perpaduan Arai Heaven's Legacy Rache dan instrumennya. Itu bisa menarik kehendak dewa-dewa ke dalam mimpi tanpa terdeteksi, menghilangkan kemampuan mereka untuk menolak. Jika Zhao Feng bersedia bekerja dengan mereka, tidak perlu alat arai surga ilusi. Tetapi jika dia tidak mau, mereka akan menggunakan alat itu untuk merebut mata darinya. Meskipun peluang suksesnya rendah, ini adalah satu-satunya metode mereka. Ritual merebut mata dewa dan alat arai surga ilusi akan memakan waktu total 2 tahun untuk dipersiapkan. Paling lambat, mereka bisa mendapatkan mata dewa ke-9 hanya dalam 2 tahun. 3 hari kemudian, Dewa Langit sekali lagi mengunjungi ruang rahasia tempat Zhao Feng ditahan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berkultivasi dalam jubah ruang waktu, tetapi dia masih merasakan kedatangan Dewa Langit. Karya senimu lumayan bagus, tapi itu hanya bisa bertahan sampai puncak surga pertama. Anda memiliki banyak jenis niat, tetapi karena mereka tidak memiliki tingkat yang sama,
kekuatan ilahi Anda bukanlah yang terkuat, tiba-tiba Tuhan surga berkata. Zhao Feng segera mengakhiri pengasingannya. Dewa Langit, bahkan dipisahkan oleh sebuah dimensi, masih bisa melihat bagaimana Zhao Feng berkultivasi, dan dia bahkan bisa melihat kekuatan dan kelemahan seninya dan memberikan beberapa petunjuk tentang kekurangannya saat ini. Zhao Feng dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Saya memupuk banyak jenis niat dan kekurangan sumber daya untuk mereka. Dapatkah Yang Mulia Tuhan Surga menyediakan beberapa? Zhao Feng menyelidiki. Karena dia sudah memberinya petunjuk, dia mungkin akan menyetujui permintaan ini juga. Tidak masalah, katakan saja apa yang kamu butuhkan. Dewa Langit mengangguk dan langsung setuju. Zhao Feng tercengang. Dia percaya bahwa Dewa Langit akan mengangkat masalah mata Dewa ke-9 lagi. Sebaliknya, Dewa Surga setuju tanpa kesulitan apapun. Keesokan harinya, 2 orang datang. Salah satunya adalah Bei Minghui. Ini adalah sumber daya yang Anda butuhkan. Bei Minghui mengeluarkan dimensi interspesial. Zhao Feng terkejut. Dewa Langit sebenarnya telah mengirim 2 utusan ilahi untuk urusan kecil seperti itu. Setelah mengambil dimensi interspesial, Zhao Feng memindainya dengan Divine Sense-nya. Semua yang dia butuhkan ada di sana. Apa yang kalian berdua lakukan? Zhao Feng melihat kedua utusan ilahi, yang tidak pergi setelah memberikan dimensi interspesial. Yang Mulia Tuhan Surga memiliki banyak hal yang harus ditangani akhir-akhir ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat bertanya kepada kami. Bei Minghui memutar matanya ke arah Zhao Feng. Jika bukan karena perintah Tuhan Surga, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Rahang Zhao Feng ternganga. Perlakuan semacam ini agak terlalu bagus. Selain itu, apakah itu berarti, jika Tuhan Surga tidak sibuk, dia akan menghabiskan setiap hari menemaninya? Saya membutuhkan beberapa sumber daya yang dapat membantu saya memperkuat inti kerajaan ilahi. Zhao Feng memutuskan bahwa dia mungkin juga meminta hal-hal yang dia butuhkan. Penyempurnaan alam mimpi kuno akan segera selesai, tetapi karena kerajaan ilahi terlalu besar, intinya bisa tidak stabil. Kedua utusan ilahi itu saling memandang dengan heran. Mereka tidak mengira Zhao Feng begitu tidak tahu malu sehingga dia akan segera mengajukan permintaan. Bahan untuk memperkuat inti kerajaan ilahi sangat langka di dunia luar. Inti dari kerajaan ilahi akan menentukan kualitasnya. Suara mendesing. Bei Minghui segera pergi. 2 jam kemudian, dia kembali dengan harta karun untuk memperkuat inti kerajaan ilahi, darah jade spirit embrio surgawi. Terima kasih banyak. Zhao Feng mengambil darah jade spirit embrio surgawi. Dia kemudian langsung pergi ke alam mimpi kuno. Hilangnya Zhao Feng yang tiba-tiba menyebabkan kedua utusan ilahi itu saling memandang dengan heran, mata mereka berbinar. Apakah itu kerajaan ilahi? Bei Minghui menatap ruang rahasia itu. Bersantai, bahkan Raja Dewa yang ahli dalam hukum luar angkasa tidak akan bisa keluar dari dimensi ini. Utusan ilahi lainnya tidak terlalu peduli. Di dalam alam mimpi kuno, Zhao Feng dengan cepat menyelesaikan pemurnian dan memperkuat intinya. Dia menghabiskan beberapa hari berikutnya menggunakan kumpulan sumber daya yang baru saja dia peroleh untuk mengembangkan maksudnya yang lain. Ketika dia kehabisan, dia akan meminta lebih. Kedua utusan ilahi akan segera memenuhi permintaannya. Setengah tahun berlalu, dengan Zhao Feng menjadi semakin kuat sementara itu. Zhao Feng sekarang bersiap untuk mencari beberapa informasi dan intelijen sebelum pergi. Namun, perlakuan luar biasa yang diberikan Tuhan Surga kepadanya benar-benar membuatnya agak tidak mau pergi. Niatku telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. God Lord Bei Ming, tolong berdebat dengan saya sedikit dan berikan beberapa petunjuk. Petik 2. Ini adalah permintaan yang dibuat Zhao Feng suatu hari. Kamu ingin bertarung denganku? Bei Minghui tidak bisa menahan tawa. Dia adalah ahli puncak surga ketiga dengan darah dari perlombaan memperbaiki surga peringkat 6. Bahkan jika banyak niat Zhao Feng telah maju, Zhao Feng masih tidak berdaya melawannya. Namun, karena ini adalah permintaan Zhao Feng, Bei Minghui hanya bisa setuju. Tentu saja, Zhao Feng juga telah menetapkan batasan, Bei Minghui tidak diizinkan menggunakan energi garis keturunannya. Ini karena dia sedang mengasah kekuatannya, jadi dia tidak ingin menggunakan kekuatan mata Dewa Impian. Ayo pindah tempat. Bei Minghui mengerutkan alisnya dan berbalik untuk pergi. Mereka berdua pergi ke ruangan khusus untuk pelatihan. Ruang di sini sangat sulit sehingga bahkan Dewa Surga ketiga akan merasa sulit untuk dihancurkan.
Mulai, Zhao Feng berteriak, HMPH, Bei Minghui segera mengedarkan energi gelap dan kacau dan melancarkan serangan. Bei Minghui sangat tidak mau bertempur tanpa arti, dan dia mulai membenci Zhao Feng. Kekuatan ilahi dari Dewa Surga ketiga. Murid Zhao Feng mengerut. Dia memadatkan kekuatan ilahi asal Chaos menjadi pedang ilahi asal Chaos. Saat ini, selain hukum luar angkasa, niat lain dalam kekuatan ilahi asal Chaos berada di level 9. Dia telah mengisi kekurangan yang ditunjukkan oleh Tuhan Surga. Dia mengirim pedangnya ke arah serangan kekuatan ilahi Bei Minghui. Dia merasakan lengannya gemetar dan mati rasa, jadi dia segera melepaskan lebih banyak kekuatan ilahi asal Chaos. Ledakan, bang, jatuh. Kekuatan ilahi Bei Minghui dihancurkan oleh Zhao Feng, begitu pula pedang ilahi asal Chaos. Baik, Zhao Feng sangat gembira. Sebelum ini, kekuatan ilahi asal Chaos-nya berada pada tingkat Dewa Langit kedua yang biasa. Tetapi setelah periode kultivasi dan penelitian ini, ia dapat melawan kekuatan ilahi dari Dewa Surga ketiga. Tentu saja, Bei Minghui baru saja menyerang dengan santai, hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Di kejauhan, Bei Minghui terkejut. Kekuatan ilahinya sebenarnya agak mirip dengan kekuatan ilahi primal Chaos saya. Mata Bei Minghui menjadi gelap. Meskipun dia agak linglung, dia masih melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang. Kekuatan ilahi asal Chaos Zhao Feng agak mirip dengan kekuatan ilahi primal Chaos miliknya. Baru saja, pedang ilahi asal Chaos Zhao Feng bahkan telah melahap sedikit energi primal Chaos, mengembangkan sedikit perlawanan terhadapnya. Untuk anak ini benar-benar bisa mengembangkan kekuatan ilahi semacam ini sungguh luar biasa. Bei Minghui dalam hati agak kagum. Setelah bertukar 10 beberapa pukulan, Bei Minghui meningkatkan kekuatannya. Setelah dikalahkan, Zhao Feng kembali mencerna pengalaman ini dan berkultivasi. Meski begitu, Bei Minghui masih terperangah. Hanya dalam waktu setengah tahun, tawanannya menjadi jauh lebih kuat. Dalam selang waktu tertentu, Zhao Feng akan meminta Bei Minghui untuk berdebat dengannya. Bei Minghui merasa ini sangat menjengkelkan. Baginya menjadi sparring partner untuk anak nakal seperti ini adalah rasa malu terbesar dalam hidupnya. Selain itu, Zhao Feng juga meminta banyak sumber daya kultivasi. Suatu hari, Bei Minghui pergi mencari pelindung. Pelindung, Zhao Feng yang memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri, membuat segala macam permintaan yang tidak masuk akal, menyebabkan Brother Dongfang dan aku berlarian kemana-mana. Sepertinya anak ini tidak berniat menyerahkan mata dewa ke-9. Bei Minghui mulai membuat daftar kejahatan Zhao Feng. Ini adalah perintah yang mulia Tuhan Surga. Pelindung segera menjawab. Kedua utusan ilahi itu terdiam. Faksi besar ini hanya mampu mencapai level ini melalui banyak rencana dari Dewa Langit. Yang mulia Tuhan Surga memiliki tujuan untuk melakukan semua ini, kata pelindung itu dengan samar. Dewa Langit telah memberi Zhao Feng 2 pilihan, tetapi dia tidak secara eksplisit menyatakannya. Semuanya tergantung pada Zhao Feng sendiri. Jika Zhao Feng setuju, harganya akan sepadan, dan ketika saatnya tiba, Zhao Feng akan menjadi anggota faksi mereka. Jika 2 tahun berlalu tanpa Zhao Feng setuju, maka itu akan menjadi kematian. Dengan demikian, tindakan mereka sekarang akan menurunkan penjagaan Zhao Feng sehingga rencana mereka untuk merebut mata dewa akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Singkatnya, sang pelindung dengan sepenuh hati percaya pada Tuhan Surga. Bei Minghui dan utusan ilahi lainnya kembali ke ruang rahasia untuk terus menghadiri Zhao Hui. Suatu hari, Tuhan Surga berkunjung. Yang mulia, Bei Minghui dan utusan ilahi keduanya membungkuk. Pada saat ini, Zhao Feng masih berkultivasi di jubah ruang waktu. Dia telah membagi pikirannya menjadi beberapa bagian. Satu bagian mengembangkan inten dan hukum sementara bagian lainnya meneliti teknik garis keturunan mata. Zhao Feng, kamu cukup berhasil dalam hal teknik garis keturunan, tapi masih ada beberapa noda kecil. Mata dalam Dewa Langit menatap ke jubah ruang waktu di Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berkedip-kedip dan dia mengakhiri pengasingannya. Saat ini, Zhao Feng sangat tertarik pada Dewa Langit, dan dia juga mengagumi bagaimana pria ini berhasil menciptakan faksi yang luar biasa. Maksud mata yang tidak jelas dan kuat melonjak dari mata Dewa Langit. Garis keturunan mata, Zhao Feng kaget. Dia selalu percaya bahwa Dewa Langit adalah anggota ras warisan surga. Apakah dia juga memiliki garis keturunan mata? Selain itu, mengapa Dewa Langit mengaktifkan garis keturunan matanya pada saat seperti ini? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos.
Besok kita lanjut lagi, oke?